Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Sebelumnya kalau boleh tahu nih, nama Mbak dengan Mbak siapa ya? Kakak, nama saya Ros dari Bandung. Oh, Mbak Ros ya. Saya panggil Mbak Ros ya, Iya. dari Bandung nih. Gimana perjalanannya ke sini? Tadi sempat macet sih. Tapi aman kan ya? Alhamdulillah aman ya. Datang sendiri atau sama keluarga, sama teman? Sekarang sendiri. Oh, baik. Perkenalkan juga ya Mbak, saya Yulia. Karena saya sekarang udah sedikit mengetahui mengenai diri Mbak. Mbak ini namanya Mbak Ros, kemudian dari Bandung. Ada apa nih? Gitu, apa yang membawa Mbak datang kemari? Jadi gini, sebenarnya saya datang ke sini ingin bercerita, ingin curhat gitu ke Mbak tentang yang dirasakan saya saat ini. Oke Mbak. Sebelumnya mohon maaf juga, di sini waktunya kita hanya 30 menit, gak apa-apa? Gak apa-apa. Dan saya akan menerima semua cerita curhatan Mbak di sini dengan lapang dada, dan Mbak jangan khawatir karena di sini saya akan menjaga kerahasiaan dari semua cerita yang Mbak cerita. Baiklah, kalau begitu apa yang Mbak rasakan saat ini? Akhir-akhir ini saya itu selalu merasakan rasa gelisah, resah, kayak gak enak gitu dalam hati itu. Kalau boleh saya tahu, memang kenapa Mbak merasakan gelisah seperti itu? Kemarin kan saya habis wisuda nih Mbak. Kirain saya orang yang seperti kayak udah lulusan dari perguruan tinggi itu bisa gampang gitu mendapatkan pekerjaan. Nah jadi saya udah ngelamar kerja ke sana ke sini tapi nggak keterima Mbak. Jadi saya itu asa terus resah gelisah gimana nih, galau gitu Mbak. Berarti Mbak ini baru lulus fresh graduate ya, terus melamar kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Selain Mbak ikhtiar melamar kerja kesini, apalagi yang Mbak lakukan? Yang saya lakukan ya terus saja mencari informasi pekerjaan karena itu sangat dibutuhkan, karena saya gak mau dicap sarjana pengangguran Mbak gitu. Jadi yaudah saya cari kesana kesini gitu ya, sampai saya menyalahkan Allah gitu Mbak. Sampai ya saya kok Allah mempersulit perjalanan saya gitu. Kenapa Mbak sampai menyalahkan Allah gitu? Padahal Mbak sendiri, kalau boleh saya tahu, Mbak berdoa tidak? Di sana Mbak meminta kepada Allah tidak? Ya kadang-kadang sudah habis sholat mungkin ya seperti biasa gitu. Nah itu dia Mbak, ini ya, Allah itu kan ada dalilnya dalam Quran surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi Mbak harusnya positive thinking sama Allah. Mbak itu harus yakin bahwa Allah tuh merencanakan hal yang lebih baik dibandingkan kesulitan Mbak saat ini. Gitu. Dan harusnya Mbak juga bukan hanya ikhtiar saja, Mbak harus dibarengi dengan doa. Jadi setelah Mbak ikhtiar, Mbak doa, Mbak tawakal kepada Allah, Mbak curhatkan apa yang Mbak inginkan, Mbak curhatkan apa kebutuhan Mbak saat itu. Jangan sampai Mbak menyalahkan Allah padahal Mbak sendiri tidak meminta pertolongannya. Oh, berarti selama ini saya kurang mendekatkan diri kepada Allah ya Mbak? Iya, Mbak ini udah berusaha kan, udah berikhtiar semaksimal mungkin lah, tapi Mbak kurang mendekatkan diri kepada yang Maha Memberi. Kemudian Mbak juga tidak meminta pertolongannya, padahal Allah sangat menyukai orang-orang yang berdoa kepadanya, yang meminta kepadanya, kan? Karena Mbak, doa tanpa ikhtiar itu diibaratkan seperti Mbak ini ingin menuju ke suatu tempat nih, ke suatu tempat tujuan, tetapi Mbak tidak melakukan pergi gitu, Mbak tidak melangkahkan kakinya. Sedangkan kalau Mbak ikhtiar terus menerus tanpa berdoa, itu ibarat Mbak tuh pergi tanpa arah tujuan, hanya dapat lelahnya saja gitu Mbak. Oh begitu, berarti gimana nih solusinya agar rasa itu gak muncul lagi? Oke, seperti yang saya bilang tadi ya Mbak bisa
berdoa kepada Allah, meminta pertolongannya, kemudian meminta petunjuknya juga apa yang harus Mbak lakukan ke depannya. Selain itu, Mbak juga harus yakin nih, jangan menyalahkan Allah itu jahat lah atau gimana lah gitu ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Kemudian yakinkan pada diri Mbak bahwa Allah akan mempersiapkan rencana yang lebih baik dibalik semua kesulitan yang Mbak alami saat ini. Rencana Allah itu lebih baik dibanding rencana Mbak. Seperti yang Mbak pikir ini baik, tapi Allah berkehendak lain gitu. Berarti Mbak harus yakin bahwa itu yang menjadi takdir Mbak itu lebih baik. Oke. Kemudian Mbak juga perbanyak doa, perbanyak zikir juga supaya Mbak tidak merasa resah, tidak merasa gelisah gitu, dan lebih membentengi diri. Zikir juga bisa membentengi diri, karena kan tadi saya dengar Mbak itu tidak ingin dicap sebagai pengangguran ya, mahasiswa pengangguran. Nah, dengan zikir ini Mbak bisa lebih tenang, bisa lebih merefleksikan diri, jadi pikiran Mbak itu bisa lebih positif lagi, tidak langsung menganggap semua kritikan itu adalah sebuah ejekan buat Mbak. Oh, yang seperti itu. Berarti saya itu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya ikhtiar saja, tapi doa juga perlu. Iya, harus seimbang lah antara doa dengan ikhtiar. Kalau Mbak ikhtiar dengan sungguh-sungguh, Mbak berdoa, Mbak tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Dan di sana Mbak juga harus yakin itulah yang terbaik buat Mbak. Dimanapun Mbak, apapun yang akan terjadi pada Mbak, itu memang sudah ditakdirkan. Yang penting Mbak sudah berusaha dan sudah berdoa yang sebaiknya. Baiklah, mungkin saya akan memperbaiki itu semua. Saya akan memperbaiki dan saya akan lebih dekat dengan Allah, lebih khusyuk lagi berdoanya. Ya, dan ada juga dalil yang mengatakan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi Mbak itu harus sabar ya. Mbak memang belum mendapatkan pekerjaan untuk saat ini, tapi mungkin Allah akan menempatkan Mbak di suatu tempat yang sangat baik buat Mbak. Ya, mungkin pekerjaan itu akan nyaman buat Mbak, gajinya cukup seperti itu. Kemudian sholatlah Mbak, karena selain sholat juga sangat dapat membentengi diri Mbak, kemudian dapat merefleksikan diri Mbak. Baik, Mbak, insya Allah saya akan menjalani itu semua, akan merubah itu semua. Mbak, saya senang sekali jika Mbak ingin berubah, Mbak ingin lebih mendekatkan diri juga kepada Allah yang Maha Memberi, dan jangan berputus asa untuk berikhtiar ya Mbak. Insya Allah, jangan. Ya, bagaimana Mbak untuk saat ini? Apakah Mbak merasa cukup atau ada yang ingin dipertanyakan lagi? Mungkin untuk sekarang dicukupkan. Oke, baik. Kalau begitu, jika kita suatu saat bertemu lagi, saya ingin melihat perubahan dalam diri Mbak. Saya ingin mungkin suatu saat kita bisa bertemu di mana Mbak sukses nanti. Baik, terima kasih Mbak atas apa yang Mbak sampaikan. Sampai alhamdulillah sekarang saya menyadari diri bahwa berarti saya selama ini salah, terus kurang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Iya Mbak. Kalau Mbak sudah mengetahui permasalahan seperti apa dan sudah tahu juga solusinya sebagaimana, itu tinggal diterapkan saja ya dalam kehidupan, dan semoga kesuksesan menanti Mbak. Amin ya Allah dan alamin. Sekali lagi makasih ya Mbak. Ya, Udah saya pulang dulu Mbak. hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.